Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan membahas pembelajaran atau mempelajari evaluasi belajar, di mana temanya akan kita bawakan yaitu rehabilitas. Nah, di sini seperti biasa kelompok penyaji akan menyajikan yaitu pengertian rehabilitas, besarnya rehabilitas ya, kemudian rehabilitas bentuk tes dan uraian. Nah, dalam pertemuan ini nanti kelompok menyajikan atau mempresentasikan rehabilitas, kita sebagai audiennya memberi pertanyaan kalau kita tidak mengerti atau menambah jawaban kalau kita ada saran ya. Terima kasih. Kami persilakan untuk kelompok rehabilitas mempresentasikannya. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai rehabilitas tes. Perkenalkan, nama saya Alfiana Sari Fauzi dengan NIM 1707 619030. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainur Rafiq dengan NIM 17076191037. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riansyah dengan NIM 17076191073. Kemudian yang terakhir ada Galih Rakasiwi dengan NIM 17076191041. Baik, yang pertama, apa itu rehabilitas tes? Jadi bisa teman-teman lihat di PPT, rehabilitas tes berasal dari kata reli dan ability, yang artinya bila digabungkan, kedua kata tersebut akan mengerucut kepada suatu pemahaman tentang kemampuan alat ukur untuk dapat dipercaya dan menjadi sandaran pengambilan keputusan. Oke, next, menurut salah satu ahli, jadi menurut Surya Brata menyatakan bahwa dalam arti yang paling luas, rehabilitas alat ukur menunjuk kepada sejauh mana perbedaan-perbedaan skor perolehan mencerminkan perbedaan atribut yang sebenarnya gitu. Untuk singkatnya nih ya, teman-teman bisa mengartikan rehabilitas sebagai keakuratan dan ketepatan dari suatu alat ukur dalam suatu prosedur pengukuran. Oke, di next slide, masih menurut Surya Brata, jadi reliabilitas alat ukur yang juga menunjukkan derajat kekeliruan pengukuran tidak dapat ditentukan dengan pasti, melainkan hanya dapat diestimasi aja. Jadi hanya bisa kita kira-kira. Lalu gimana sih cara kita mengestimasi reliabilitas? Jadi estimasi reliabilitas alat ukur dapat dicapai dengan menggunakan 3 metode. Nah, ketiga metode yang dimaksud ini adalah yang pertama ada metode retest atau tes ulang. Lalu yang kedua ada alternate form atau tes paralel, dan yang terakhir ada metode split half atau metode konsistensi internal. Oke, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Itu ditentukan oleh apa saja. Yang pertama itu adalah jumlah butir soal. Dengan semakin banyaknya soal pada suatu instrumen, turut serta mempengaruhi tingkat reliabilitasnya. Dengan demikian, semakin banyak soal-soal yang saling berhubungan, maka kecenderungan untuk mendapatkan hasil yang reliable itu semakin tinggi. Seperti yang kita ketahui, bahwa semakin banyaknya tes yang diulang-ulang dengan hasil yang sama, maka suatu tes tersebut adalah reliable. Kita juga bisa mengabarkan bahwa apabila soal dari tes itu tersebut semakin banyak jumlah butirnya, maka data yang didapatkan juga semakin banyak. Apabila hasilnya pun sama, apabila diulang-ulang, maka itu akan bisa disebutkan bahwa tes tersebut reliable. Kemudian yang selanjutnya itu ada homogenitas soal tes. Jadi semakin tinggi tingkat homogenitas dari suatu soal, maka soal tersebut akan semakin cenderung untuk memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Maksud dari ini itu adalah untuk dua buah tes soal yang jumlah soalnya itu sama, tetapi berbeda isinya. Misalkan contohnya itu ada dua buah tes yang berbeda. Yang satunya itu soal kemampuan untuk mengukur pengetahuan kebahasaan, dan yang satunya untuk mengukur kemampuan fisika. Tentu soal yang mengukur
kemampuan untuk menyelesaikan soal fisika itu lebih homogen dibandingkan dengan mengukur pengetahuan kebahasaan. Seperti yang kita ketahui bahwa mengukur kebahasaan itu tidak homogen ya, karena abstrak gitu. Jadi dalam mengukur reliabilitasnya itu kayak reliabilitasnya itu kurang tinggi gitu dibandingkan dengan menyelesaikan pengetahuan soal fisika. Kemudian yang ketiga itu ada faktor yang mempengaruhi reliabilitas itu waktu yang digunakan untuk menyelesaikan tes. Semakin minim waktu yang digunakan untuk mengerjakan suatu tes, maka semakin tinggi pula tingkat reliabilitas yang dimiliki oleh tes tersebut. Dan kemudian ada keseragaman kondisi pada saat tes diberikan. Kondisi pelaksanaan tes yang semakin seragam akan memunculkan reliabilitas yang semakin tinggi. Oke, lanjut. Yang selanjutnya itu ada kecocokan tingkat kesukaran terhadap peserta tes. Soal-soal dengan tingkat kesukaran yang sedang, yang normal-normal saja, itu cenderung lebih reliabel dibandingkan dengan soal-soal yang sangat sukar ataupun yang sangat mudah. Kenapa? Karena misalkan soal itu sangat mudah, berarti semua peserta itu bisa mengerjakan semuanya. Dan dari data yang diberikan tersebut, kita sulit gitu mana peserta yang benar-benar tahu dan benar-benar paham gitu. Dan juga apabila terlalu sulit, ketika semua peserta tidak bisa mengerjakannya, kita juga nggak tahu menilainya gitu bagaimana gitu. Makanya dalam sebuah tes itu kita perlu menggunakan tingkat kesukaran yang sedang agar kita bisa mengukur agar reliabilitas tes tersebut itu tinggi. Kemudian ada heterogenitas kelompok. Semakin heterogen suatu kelompok, berbeda-beda macam-macam gitu dalam pengerjaan suatu tes, maka tersebut cenderung untuk menunjukkan tingkat reliabilitas yang tinggi. Dengan banyaknya yang berbeda-beda yang dari suatu kelompok itu kemampuannya dan dijalankan dengan suatu tes itu dengan maka hasilnya itu akan semakin reliable gitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada motivasi individu. Motivasi masing-masing individu dalam mengerjakan suatu instrumen akan mampu mengaruhi reliabilitas. Perbedaan motivasi antara individu dalam kelompok akan menimbulkan kesalahan acak pada pengukurannya. Karena individu yang tidak memiliki motivasi tidak akan mengerjakan instrumen tersebut dengan sungguh-sungguh, sehingga jawaban yang diberikan tidak akan mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Bayangkan di suatu kelompok itu ada individu yang mengerjakannya itu asal-asalan karena tidak ada motivasi dalam mengerjakan tes. Maka sudah jelas tes tersebut itu tidak reliable gitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada variabilitas skor. Ini instrumen yang menghasilkan tantangan skor yang lebih luas atau lebih tinggi variabilitasnya itu akan memiliki tingkat reliabilitas yang lebih tinggi daripada menghasilkan tantangan skor yang lebih sempit. Seperti misalkan soal dalam bentuk pilihan ganda itu cenderung menghasilkan tingkat reliabilitas yang lebih tinggi dibandingkan bentuk benar dan salah doang. Karena kalau cuman benar dan salah doang, pasti tingkat keberuntungannya itu bisa lebih tinggi gitu, 50% dalam mengerjakan soalnya itu. Sedangkan pilihan ganda yang ada A sampai B sampai D atau sampai E itu kan lebih banyak pilihannya, sehingga peserta yang mengerjakan itu harus benar-benar tahu mana pilihan yang benar, sehingga hasil yang didapatkan pun reliabilitasnya itu tesnya itu tinggi gitu. Yang selanjutnya itu ada besarnya reliabilitas tes. Apabila sebuah tes dapat memberikan hasil yang tetap, apabila sudah diujikan berulang kali dan menghasilkan hasil yang tetap, maka tes tersebut bisa dikatakan memiliki tingkat kepercayaan atau reliabilitas yang tinggi. Jika seandainya hasil tersebut berubah, apabila sudah diujikan selama beberapa kali, maka perubahan itu yang terjadi itu dikatakan tidak berarti. Oleh karena itu, sebuah reliabilitas berkaitan erat dengan ketetapan hasil tes. Dalam evaluasi pembelajaran, yang disebut ajek atau tetap, itu tidak selalu sama, melainkan dapat selalu mengikuti perubahan, tetapi dalam artian secara tetap. Misalkan contoh di awal si A itu lebih baik dibandingkan dengan B, dan jika dilakukan pengujian ulang, maka hasilnya itu akan tetap gitu. Si A itu akan lebih baik dari si B. Nah, itu yang disebut dengan ajek atau tetap.
yaitu memiliki kedudukan yang sama. Tentunya tidak dituntut semuanya tetap. Besarnya ketetapan itulah menunjukkan reliabilitas instrumen. Jadi udah diulang-ulang dan hasilnya tetap, maka kita bisa menyebutkan bahwa instrumen tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau menjelaskan bagian dari slide selanjutnya, yaitu cara dalam mencari besarnya reliabilitas tes. Yang pertama ada metode besar, metode bentuk paralel atau equivalent. Tes paralel atau tes equivalent adalah dua buah tes yang mempunyai kesamaan tujuan, tingkat kesukaran, dan susunan, tetapi butir-butir soalnya itu berbeda. Dua buah tes yang paralel, misalnya bahasa Inggris seri A, yang akan dicari reliabilitasnya, dan tes seri B diteskan kepada sekelompok siswa yang sama. Setelah itu, hasil dari keduanya dikorelasikan. Nah, koefisien korelasi dari kedua hasil tes tersebut inilah yang menunjukkan koefisien reliabilitas seri A. Jika koefisiennya tinggi, maka tes tersebut dapat dikatakan reliable. Yang kedua ada metode tes ulang atau tes repeated method. Dalam menggunakan metode ini, pengetes hanya memiliki satu seri tes, tetapi dicobakan dua kali. Kemudian, hasil dari kedua kali tes tersebut dihitung korelasinya. Pada umumnya, hasil tes kedua cenderung ini lebih baik daripada hasil tes pertama. Kenapa? Hal ini tidak jadi masalah karena pengetes harus menyadari akan adanya particip effect dan carry over effect. Yang penting adanya kesejaran hasil. Sebagai contoh, siswa A tes pertama skor 75 dan tes skor kedua 80. Walaupun tampak skornya naik, namun kenaikannya ini dialami semua ses atau semua peserta didik. Metode ini juga dikenal sebagai korelasi diri sendiri atau self correlation method karena mengkorelasikan hasil dari tes yang sama. Yang ketiga ada metode belah dua atau split help method. Berbeda dengan metode bentuk paralel dan tes ulang, metode belah dua hanya menggunakan sebuah tes dan dicobakan satu kali. Metode ini disebut juga single test trial method. Ada dua cara membelah butir soal. Yang pertama membelah item-item genap dan item-item ganjil, yang selanjutnya disebut sebagai belahan ganjil dan genap. Yang kedua membelah item-item awal dan item-item akhir, yaitu separuh jumlah pada nomor-nomor awal dan separuh jumlah pada nomor-nomor akhir. Pembelahan hanya memilih salah satu saja. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan metode tes ulang atau tes repeated method. Dalam menggunakan metode ini, pengetes hanya memiliki satu seri tes, tetapi dicobakan dua kali, kemudian hasil dari kedua tes tersebut dihitung korelasinya. Pada umumnya, hasil tes kedua cenderung lebih baik daripada hasil tes pertama. Hal ini tidak jadi masalah karena pengetes harus menyadari akan adanya practice effect atau carry over effect. Yang penting adanya kesejajaran hasil. Sebagai contoh, terdapat pada kolom berikut ini. Terdapat 5 siswa yang melakukan tes pertama dengan hasil A75, B60, C80, D88, dan E65. Dan kelima siswa tersebut melakukan tes kedua dengan skor 80, 65, 85, 95, 72. Walaupun tampak skornya naik, namun kenaikannya dialami oleh semua siswa. Dengan demikian, ranking dari masing-masing siswa ini tidak berubah. Metode ini juga dikenal sebagai korelasi diri sendiri self-correlation method karena mengkorelasikan hasil dari tes yang sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan reliabilitas bentuk tes uraian. Dalam menilai soal bentuk uraian, tidak bisa semata-mata hanya dengan melakukan penilaian benar atau salah saja. Tetapi, dalam penilaian soal uraian ini, diperlukannya bentuk penilaian berupa gradasi penilaian, yaitu sebuah penilaian di setiap soal memiliki komposisi yang berbeda. Seperti contoh, soal A memiliki bobot penilaian dari angka 0 sampai 8, tetapi untuk soal B hanya memiliki bobot penilaian dari angka 0 sampai 5 saja.
Dalam tujuan untuk mencari reliabilitas soal uraian keseluruhan, analisis butir soal perlu juga dilakukan seperti halnya soal yang berbentuk objektif, dan skor harus dicantumkan pada kolom item sesuai dengan kenyataan tanpa dirubah sedikit pun. Selanjutnya, dengan tujuan untuk mengetahui apakah hasil tes belajar bentuk uraian yang sudah disusun oleh tenaga pendidik memiliki tingkat reliabilitas atau tingkat keajegan yang sudah memasuki kategori tingkat tinggi atau belum, maka kebanyakan orang akan menggunakan rumus yang diketahui sebagai rumus alfa. Adapun yang dimaksud sebagai rumus alfa adalah sebagai berikut. R sama dengan N dibagi N dikurangi 1 dikali 1 dikurangi sigma SI kuadrat dibagi SI kuadrat, dengan keterangan R untuk koefisien reliabilitas tes, N untuk banyaknya butir item yang dikeluarkan dalam tes, sigma SI kuadrat untuk jumlah varian skor dari tiap-tiap butir item, dan SI kuadrat untuk varian total. Selanjutnya, dalam pemberian interpretasi terhadap koefisien reliabilitas R, pada umumnya menggunakan acuan sebagai berikut. Apabila R lebih dari atau sama dengan 0,70, maka tes hasil belajar yang diujikan memiliki reliabilitas yang cukup tinggi atau reliable. Sedangkan apabila R kurang dari atau sama dengan 0,70, maka tes hasil belajar yang diujikan memiliki reliabilitas yang kurang memenuhi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat sore semuanya. Karena berhubung teman-teman udah lihat video hasil diskusi kami ya. Jadi alangkah baiknya kita sekarang mungkin diskusi aja. Terus untuk mengawali pembelajaran kali ini, kita awali dengan yang baik-baik. Kita awali dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Kalau dibuka dengan yang baik-baik, kita mulai diskusinya. Sebelumnya teman-teman udah lihat kan ya video presentasi dari kami. Saya buka diskusi ini. Untuk yang pertama itu ada sesi tanya jawab. Mungkin barangkali dari teman-teman di sini ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Yuk, teman-teman siapa yang mau nanya? Iya, Rian mau tanya. Oh iya, Anda silakan. Jadi pertanyaannya, sebelumnya saya anak Kedui izin bertanya, apakah uji validitas dan reliabilitas itu wajib untuk dilakukan? Nah, kalau iya tuh alasannya kenapa ya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya ulang ya pertanyaannya. Pertanyaan itu kayak gini. Apakah uji reliabilitas tes itu wajib apa enggak? Gitu kan ya, Nek? Atau gimana, Nek? Iya, betul. Minta alasannya juga. Oke, terima kasih. Kami tampung dulu mungkin ya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Rian, persilakan izin teman-teman. bertanya, Rian. Siapa? Oh, Salsa. Silahkan Salsa Delina. Iya, perkenalkan nama saya Salsa Delina. Saya izin bertanya.
Tadi kan pas di video presentator itu bilang kalau kemampuan kebahasaan itu sifatnya abstrak gitu. Terus saya mau tanya, bagaimana cara menguji reliabilitas tes kemampuan yang sifatnya abstrak, kayak contohnya tadi kemampuan kebahasaan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Salsa. Saya ulang ya pertanyaannya. Bagaimana sih cara menghitung reliabilitas tes yang abstrak gitu ya, seperti kemampuan kebahasaan gitu kan ya Salsa? Atau gimana? Menguji, Rian. Oh iya, menguji. Sorry. Ya oke, baik. Siapa lagi nih yang mau bertanya? Rian izin bertanya. Oke, Saudara Nisa, silahkan. Tadi kan di presentasi itu dalam mencari besarnya reliabilitas ada 4 metode. Nah, menurut kelompok kalian, itu metode apa yang paling efisien untuk mendapatkan reliabilitas tersebut? Terima kasih. Terima kasih Saudari Nisa. Sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi dulu ya Saudari Nisa, metode yang kami sampaikan di video presentasi tersebut cuman ada 3 metode. Jadi mungkin. Oh iya, maaf. Jadi saya ulang pertanyaannya ya. Dari beberapa metode tersebut, metode apa yang paling efisien untuk menguji reliabilitas tes? Ya, Saudari Nisa. Iya, betul. Oke, baik. Sebelumnya ada lagi yang mau bertanya? Oh, atau mungkin kita tutup dulu ya sesi tanya jawab pertama ini. Nanti kita buka. Izin bertanya, Rian, boleh nggak? Oh, ada lagi, Nabila. Oke, silahkan Nabila. Oke, izin bertanya ya kelompok 4. Jadi pertanyaan dari saya adalah, apa sih yang terjadi ketika nilai yang diperoleh di atas atau di bawah 80% itu, dan gimana hubungannya dengan kereliabilitasan data yang ada? Terima kasih. Oke, baik Saudara Nisa. Terima kasih atas pertanyaannya mungkin ya Saudara Nisa. Mungkin, itu Bila, Rian. Oh iya, Bila. Mohon maaf. Mohon maaf lahir batin ya, Nabila. Mungkin dicukupkan ya sesi tanya jawabnya. Untuk kelompok penyaji mungkin teman-teman izin untuk meminta waktunya sedikit untuk berdiskusi akan pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin ya. Jadi izinkan kami untuk berdiskusi dulu nih teman-teman. Baik teman-teman semuanya, karena tadi ada 4 pertanyaan, maka dari kelompoknya dari tersebut mungkin dimulai dari siapa dulu teman-teman penyaji. Saya persilahkan. Saya dulu deh, Rian, menjawab pertanyaan Bila. Iya. Oke, Rofik. Silakan. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Bila udah menanyakan. Jadi apabila R-nya itu lebih dari 80%, apakah itu dikatakan reliable atau tidak? Maka itu reliable ya, reliable karena teorinya itu apabila R hitung lebih besar
dibandingkan dengan R tabel, maka itu datanya bisa disebut reliable gitu. Nah, kalau R-nya 80%, itu termasuknya reliable yang tinggi. Kenapa? Karena sesuai dengan tabelnya itu, apabila R-nya itu 90% sampai 100% itu sangat tinggi. Kemudian 80% sampai 90% itu tinggi. Nah, berarti kalau 80% itu termasuk reliable dengan korelasinya yang tinggi. Seperti itu. Bagaimana? Baik, terima kasih banyak Raufik atas penjelasannya. Cukup jelas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih kepada Saudara Rafiq. Barangkali dari teman mungkin ada tambahan atau tanggapan dari jawaban Rafiq. Karena ini sifatnya diskusi, mungkin siapa aja yang mau berpendapat dipersilahkan banget ya buat teman-teman. Baik, mungkin tidak ada ya. Dilanjut ke pertanyaan selanjutnya mungkin. Silahkan kelompok penyaji. Rian, saya izin menjawab Mungkin pertanyaan. Oh iya, silakan Saudara Ana Alfiana, saudari ya. Sebelumnya Aneke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi Aneke itu bertanya, apakah uji reliabilitas adalah hal yang wajib? Jadi jawabannya adalah iya. Uji reliabilitas wajib dilakukan. Kenapa wajib? Karena seperti yang sudah dijelaskan, reliabilitas diartikan sebagai indeks yang menunjukkan sejauh mana kita dapat mempercayai suatu alat itu. Jadi kita sejauh mana suatu alat itu dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Nah, penggunaan uji reliabilitas sendiri tentunya wajib, apalagi jika menggunakan instrumen penelitian. Karena berguna untuk melihat kelayakan dan keakurasian suatu alat instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel dari objek yang diteliti. Sekian jawaban dari saya. Bagaimana Saudara Anda? Cukupkah jawaban dari Saudari Alfiana? Ya, cukup. Terima kasih, Alfiana. Dan barangkali teman-teman ada tanggapan atau apa gitu ya dari jawaban Alfiana. Sangat dipersilahkan. Mungkin tidak ada ya, Lia. Baik, mungkin dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari pertanyaan dari Salsa Delina. Mungkin akan dijawab oleh Saudara Siwi, Galih Raka Siwi. Saya persilahkan. Ya, mungkin terima kasih ya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Salsa. Pertanyaannya tadi, bagaimana cara menguji reliabilitas tes kemampuan yang bersifat abstrak, seperti contoh kemampuan kebahasaan. Menurut saya, untuk menguji reliabilitas yang bersifat abstrak itu tidak jauh berbeda ya, sama dengan pengujian terhadap reliabilitas bentuk tes uraian, di mana untuk pengujian ini kan karena pengujian ini tidak cukup gitu hanya dengan menggunakan skala benar atau salah saja, tetapi juga untuk pengujian reliabilitas ini tuh diperlukan skala penilaian berbentuk gradasi penilaian. Mungkin untuk skala kemampuan bahasa ini, skala penilaiannya, skala gradasi penilaiannya itu seperti indikator dari angka, misalkan skala dari 1 sampai sekian, atau mungkin bisa juga seperti dari skala dari kurang sampai skala sangat baik. Mungkin seperti itu ya. Baik, terima kasih Siwi.
Barangkali teman-teman ada yang mau menanggapi dari jawaban Siwi? Salsabelina, sudah cukupkah jawaban dari Siwi? Cukup Rian, cukup jelas. Terima kasih. Oke. Mungkin kalau tidak ada yang mau menambahkan, dilanjut ke pertanyaan dari Saudari Nisa ya. Saya izin menjawab. Saya ulang pertanyaannya sebelumnya. Menurut kelompok kalian, metode mana sih yang lebih efisien dari ketiga metode yang dijelaskan gitu ya kan? Terus saya jawab, menurut kelompok kami, yang paling efisien atau tidaknya itu tergantung akan kebutuhan tes serta tujuan tes. Semisal tes yang diperlukan untuk mampu atau tidaknya masuk perguruan tinggi. Nah, itu biasanya membutuhkan realitasnya itu lebih tinggi. Dan untuk yang itu ya mungkin metode paralel lah yang cocok. Nah, sedangkan untuk mengukur pemahaman materi yang telah diajar, maka mungkin lebih cocok bentuk tes uraian. Karena kenapa? Dengan uraian tersebut, maka kita dapat menilai seberapa paham studi tersebut. Mungkin itu sih jawaban dari saya. Mungkin barangkali teman-teman ada yang mau menambahkan. Tapi sebelumnya Nisa, apakah sudah cukup? Atau Udah ada Rian, udah cukup jelas. Makasih. Oke, terima kasih. Tadi sudah habis ya, sudah dijawab semuanya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya atau mau menanggapi beberapa pertanyaan yang ada di tadi, sangat dipersilahkan ya. Atau mungkin ada yang nggak setuju dari jawaban masing-masing kelompok mungkin ya, itu sangat dibolehkan meluangkan pendapatnya. Adakah yang mau bertanya lagi? Oke, baik teman-teman semua. Karena mungkin sudah paham ya sudah menyimak video dari kami dan tidak ada pertanyaan lagi, mungkin diskusi atau pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 4 yang beranggotakan Gali Rakasiwi, Muhammad Rofiq, Riansyah, dan Alfiana dicukupkan untuk diskusi kali ini, karena tadi sudah dibuka dengan yang baik-baik. Mungkin saya akhiri dari kelompok kami, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4. Baik, alhamdulillah tadi kita sudah kelompok penyaji telah memaparkan hasil dari presentasi mereka, dan sekarang kita masuk dan juga kita sudah masuk pada sesi tanya jawab, dan kali ini saya akan menutup pertemuan kita tadi yang membahas tentang rehabilitas, di mana kelompok penyaji telah memberi atau rehabilitas itu apa. Rehabilitas itu adalah penguatan atau keakuratan ya, atau ketepatan pengukurannya, atau kita katakan mengukur apa yang hendak diukur, itu kita sebut rehabilitas. Nah, mungkin ada dari ahli-ahli tadi disampaikan oleh kelompok penyaji. Kemudian kelompoknya juga menjelaskan bagaimana sih mencari besaran dari rehabilitas. Cukup jelas saya rasa semuanya sudah dijelaskan oleh kelompok dan kita sudah bertanya jawab. Baik, dengan begitu kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, tetap jaga semangat, tetap sehat, jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.